Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru agama Islam dimanapun berada dan juga para siswa, berikut ini saya sampaikan ringkasan pedoman kegiatan pesantren Ramadan untuk PAUD, kemudian atau TK, SD, SDLB, lalu untuk SMP atau SMPLB, SMA atau SMALB, dan untuk SMK. Nah, dasar ringkasan ini adalah berdasarkan surat edaran dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur dengan nomor B/13.2 tertanggal 8 April 2021. Nah, tentang pesantren Ramadan. Apa itu pesantren Ramadan? Pesantren Ramadan adalah kegiatan pendidikan keagamaan yang bersifat intrakurikuler yang diselenggarakan oleh lembaga formal baik negeri atau swasta pada bulan Ramadan. Jadi pesantren Ramadan yang diatur dalam surat ini atau dalam pedoman ini adalah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga formal baik itu negeri maupun swasta dan dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Lalu hal-hal yang harus disiapkan, yang pertama terkait dengan fisik, yaitu nomor 1 harus sehat. Jadi semua siswa itu harus sehat untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan ini. Kemudian yang kedua, keadaan suci kecuali yang berhalangan. Jadi semua siswa itu harus suci, berarti harus berwudu dahulu, kecuali bagi siswa putri yang sudah berhalangan atau yang sudah haid. Berikutnya, persiapan fisik yang nomor 3 adalah berpakaian islami, yakni berpakaian yang menutup aurat. Jadi kalau putri atau perempuan itu ya harus pakai jilbab. Terus yang keempat, persiapan fisik yaitu menyiapkan peralatan sholat, kemudian menyiapkan Al-Quran dan menyiapkan handphone. Ini bagi yang pelaksananya secara daring, nanti akan ada pelaksanaannya. Berikutnya persiapan mental yang harus disiapkan. Yang pertama adalah niat yang kuat, tulus karena Allah. Jadi harus diniati semua kegiatan ini hanya dikarenakan Allah, bukan karena yang lain. Yang nomor 2, kegiatan ini bertujuan untuk belajar agama Islam dan beribadah kepada Allah. Jadi semua siswa harus menyiapkan ini, ya. Jadi dalam hatinya harus meniatkan untuk belajar agama Islam dan untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, persiapan mental yang nomor 3 adalah kesucian hati dan jiwa, kemudian motivasi diri, serta perasaan senang dan gembira. Ini harus ya, perasaan senang dan gembira, lebih-lebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk tetap menjaga kesehatan, kita harus tetap senang dan gembira. Berikutnya, kalau persiapannya sudah, maka jenis kegiatan nanti ada 2, yaitu yang pertama ada kegiatan daring. Kegiatan daring itu dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan media belajar jarak jauh. Artinya kegiatan dilakukan secara online, baik itu melalui WhatsApp atau virtual meeting dan lain sebagainya. Itu tergantung dari fasilitas yang ada dan juga kreativitas dari Bapak Ibu guru PAI semua. Itu adalah kegiatan daring. Yang kedua yaitu kegiatan luring. Kegiatan luring ini dilaksanakan secara tatap muka. Syarat kegiatan ini dilakukan tatap muka yaitu sudah mendapatkan izin
dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten atau kota, dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi selama belum mendapatkan izin dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kabupaten kota, maka pelaksanaan pesantren Ramadan secara luring belum bisa dilakukan. Jadi harus daring. Itu adalah jenis kegiatan. Berikutnya tentang tipe-tipe kegiatan. Yang pertama ada tipe A. Tipe A ini meliputi kegiatan dilaksanakan selama 4 jam dalam satu hari dan dilakukan selama 3 hari. Jadi tipe A ini misalnya dimulai hari Senin berarti berakhir hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Dan setiap harinya itu hanya 4 jam. Tidak boleh lebih. Itu adalah tipe A. Berikutnya kalau tipe B itu dilaksanakan 4 jam per hari selama 2 hari. Berarti tipe B ini kalau dimulai Senin berarti berakhirnya adalah Selasa. Senin dan Selasa. Senin itu 4 jam, Selasa juga 4 jam. Itu adalah pelaksanaan pesantren Ramadan tipe B. Berikutnya pesantren Ramadan tipe C. Maaf, ini tipe C ya. Tipe C itu adalah dilaksanakan 4 jam per hari selama 1 hari. Misalnya pesantren Ramadan dilaksanakan sehari, hari Senin, ya hanya hari Senin itu saja, dan selama 4 jam. Kalau dimulai jam 8 berarti berakhir jam 12. Itu adalah tipe-tipe kegiatan pada pesantren Ramadan tahun 2021. Kemudian untuk jadwal dan pembiayaan, jadwalnya pesantren Ramadan ini diharapkan bisa dilakukan pada minggu pertama di bulan Ramadan. Akan tetapi kalau minggu pertama di bulan Ramadan tidak bisa karena ada sesuatu dan lain hal, bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Yang penting selama bulan Ramadan setiap lembaga atau sekolah melaksanakan pesantren Ramadan. Itu adalah jadwalnya. Kemudian untuk pembiayaan itu bisa bersumber dari dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, atau dari BOSDA, bantuan operasional yang dari daerah itu ya, yang dari kabupaten kota atau dari provinsi ya. Kemudian ada juga dana dari komite, kemudian ada juga dari infak atau dari sponsor yang tidak mengikat. Jadi semua pendanaan, semua pembiayaan bisa bersumber dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian tentang ragam kegiatannya, kegiatan pesantren Ramadan itu yang pertama adalah kegiatan puasa, ini jelas. Namanya saja Ramadan itu wajib berpuasa. Berarti anak-anak harus berpuasa. Kemudian kegiatan yang kedua adalah sholat duha. Anak-anak dianjurkan untuk sholat duha. Kalau luring ya sholat duha di masjid yang ada di sekolahan. Kalau daring ya sholat duhanya di rumah masing-masing dengan dipantau. Mungkin menggunakan checklist atau bagaimana itu terserah kepada Bapak dan Ibu guru PAI masing-masing. Berikutnya kegiatan yang ketiga yaitu sholat berjamaah. Ini juga mungkin sholat jamaah yang 5 waktu itu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu tentunya dengan pemantauan orang tua. Yang keempat sholat tarawih dan witir. Ya, ini merupakan kegiatan pada saat pesantren Ramadan. Kalau sholat tarawih dan witir ya ini nanti yang melaksanakan atau yang memonitor adalah orang tua karena berada di rumah. Berikutnya nomor 5 adalah kultum Ramadan. Kultum itu adalah kuliah 7 menit atau tentang siraman rohani atau nasihat-nasihat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Berikutnya kegiatan yang nomor 6 adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Baik itu sendiri-sendiri maupun secara bergantian atau dijadwal oleh Bapak dan Ibu guru PAI masing-masing. Ini juga tergantung kreativitas dari guru
PAI masing-masing. Nomor 7 adalah bakti sosial. Bakti sosial itu adalah membantu sesama, baik itu dengan bantuan dana maupun tenaga atau pikiran. Berikutnya yang nomor 8 adalah ZIS. ZIS itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Jadi di bulan Ramadan itu kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, kemudian infak juga disunah. Kalau infak disunahkan, sedekah juga disunahkan. Itu adalah beberapa ragam kegiatan pada pesantren Ramadan tahun 2021. Kemudian untuk materinya, materi kegiatan pesantren Ramadan tahun 2021 yang pertama materi tentang dirosah Islamiyah. Apa saja materi dirosah Islamiyah itu? Yang nomor 1 materi tentang membaca Al-Quran, baik itu tahfidz atau tahsin, ya, tergantung kepada Bapak Ibu Guru PAI. Berikutnya ada materi akidah, yaitu berkaitan dengan ketuhanan, dan juga ada materi akhlak yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Yang nomor 4 ada materi fikih yang ada kaitannya dengan ibadah. Dan yang kelima adalah sejarah peradaban Islam yang ada kaitannya dengan sejarah Islam. Jadi mulai Islam disebarkan sejak zaman Nabi Muhammad sampai nanti dikembangkan sampai ke negara Indonesia. Itu tentang materi dirosah Islamiyah. Yang kedua, selain materi dirosah Islamiyah juga ada materi tentang wawasan kebangsaan, yaitu bagaimana siswa itu bisa mencintai tanah airnya. Yang ketiga yaitu tentang wawasan lingkungan hidup, yaitu pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan hidup. Berikutnya materi kegiatan yang keempat ada citra diri anak soleh. Berikutnya yang nomor 5 materi adab pergaulan muslim. Nomor 6 materi kepemimpinan, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin. Materi yang nomor 7 adalah penguatan moderasi beragama, dan materi kegiatan yang nomor 8 adalah tentang perundungan atau bullying yang mungkin saat ini lagi marak, ya. Itu adalah beberapa materi kegiatan yang terdapat dalam pedoman pesantren Ramadan tahun 2021. Untuk penutupnya, terkait dengan surat edaran dan pedoman tentang pesantren Ramadan yang lebih lengkap bisa diunduh pada kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Sementara itu, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.